Halo sahabat sehat, saya Felicia, mahasiswa program studi ilmu gizi FEMA IPB University. Baik sahabat sehat, pada episode yang lalu telah kita bahas 3 diet paling dianjurkan hasil penilaian US News and World Report 2021. Salah satunya adalah Mediterranean Diet. Nah, kali ini akan kita bahas kenapa sih diet ini terpilih sebagai salah satu diet paling dianjurkan serta apa pula sih plus minus diet Mediterranean ini. Nah, penasaran? Ikuti sampai selesai ya acara ini karena kita akan diskusi dengan Prof. Hardin kenapa diet Mediterranean terpilih sebagai salah satu diet yang paling dianjurkan. Oke, baik Prof. Apa kabar hari ini, Prof? Luar biasa. Vel gimana? Baik sekali, Prof, tentunya. Nah, seperti yang dipaparkan tadi ya, Prof, hari ini kita akan membahas Mediterranean Diet nih, Prof. Kira-kira kenapa Mediterranean Diet ini paling dianjurkan sih daripada 38 diet lainnya? 39 ya. Dari 39 ya. Ya, kembali Bapak beralasan pada kriteria yang ditetapkan ya. Kan ada 5 kriteria yang ditetapkan. Kemudian diperingkatlah berdasarkan 5 kriteria ini 39 diet populer ini. Jadi dari kriteria pertama Bapak melihat memang betul ya. Karena memenuhi kriteria gizi. Kita lihat Mediterranean ini kan sebenarnya udah beranjak dari ribuan tahun yang lalu sebagai budaya makan di Eropa Selatan ya. Beberapa negara Eropa Selatan itu sudah memiliki budaya makan di mana kaya akan lauk pauknya itu ikan ya, di samping susu. Kemudian kaya akan makanan berserat, whole grain, biji-bijian, kemudian juga sayur, kemudian menggunakan minyak atau bahan sumber lemaknya tadi yang banyak monounsaturated. Dan monounsaturated itu apa ya? Yang minyak yang tidak jenuh tunggal sama minyak yang juga tidak jenuh tapi majemuk ya. Polyunsaturated fatty acid. Jadi artinya lemak jenuhnya rendah ya, sedikit sekali. Ada sih mereka makan keju ya, tapi lagi-lagi yang banyak tadi olive oil ya, dan dengan biji dan bagian luar juga dari buah zaitun tadi kan juga banyak sekali antioksidannya di sana. Tidak hanya sebagai sumber lemak tapi juga ada polifenol antioksidannya di sana. Dan ikan itu kan luar biasa karena mereka di bagian selatan juga gampang akses ya ke laut. Jadi dari kriteria pertama, dan itu sudah dituangkan juga menjadi seperti kalau di kita namanya gizi timbang ya, tumpeng ya. Ada piramidanya juga, diet pyramid. Jadi secara culture udah ribuan tahun, teruji lagi secara akademik selama mungkin 25 tahun terakhir, banyak bukti-bukti sampai bahkan level tertinggi ya. Nah, yang kedua bahwa dia aman, betul, tidak ada. Justru banyak pujian justru dari bukti-bukti riset tadi ya. Tidak ada yang menyebabkan Mediterranean diet itu jadi jantung koroner, Mediterranean diet jadi justru kebalikannya. Mediterranean diet tadi bisa mencegah sindrom metabolik. Sehat ya, Prof ya. Mencegah jantung koroner dengan bukti-buktinya. Kemudian yang ketiga itu ternyata relatif simple. Karena itu udah bagian dari kehidupan sehari-hari. Paling tidak buat negara-negara di daerah Mediterranean di Eropa Selatan sana ya. Kalau di kita bisa jadi nanti bisa ditanya juga Bapak mungkin apa enggak kita nerapinnya gitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat yang keempat itu ada bukti secara ilmiah apa enggak gitu ya. Nah itu tadi kan hampir setiap item tadi bukti ilmiahnya ada. Kemudian yang kelima, ada manfaat beyond dari hanya sekedar penurunan berat badan yang mencegah sindrom metabolik, meningkatkan menurunkan resiko jantung koroner, itu banyak sekali udah buktinya. Jadi kalau Bapak ditanya kenapa ini, ya logis sih dari 5 kriteria yang
ditetapkan pakar dan akademisi praktisi US News and World Report 2021. Oke, baik. Tadi Prof sempat menyebutkan dari Eropa Selatan ya, Prof ya? Iya. Nah, mungkin teman-teman atau sahabat sehat nih penasaran dari negara apa aja sih Eropa Selatan yang dimaksud oleh Prof Hardin? Apa saja tuh, Prof? Ya, satu Itali ya, termasuk Roma di sana kan sebagai kota yang sangat terkenal di dunia ini dengan kota wisatanya dan juga tempat religi di sana ya. Kemudian Spain, Spanyol ya, itu juga termasuk. Kemudian Greek atau Yunani, Greek tahu kan ya, Yunani kalau bahasa kitanya. Iya. Ya, itu negara-negara yang penduduknya dari historically ribuan tahun menerapkan Mediterranean diet ini ya. Mediterranean diet. Oke, Prof. Nah, seperti yang kita ketahui nih ya, dan sahabat sehat ketahui bahwa diet itu memiliki plus minusnya tersendiri nih. Nah, untuk Mediterranean diet nih, Prof, kira-kira plusnya apa sih atau kelebihannya apa sih dari Mediterranean diet? Ya, pertama kalau kita lihat dari komposisinya ya, jadi konsep makanan diet yang dianjurkan untuk mengendalikan berat badan dan juga untuk hidup sehat, itu kan selalu prinsipnya variety ya, beragam. Kemudian moderation jumlahnya. Kemudian dalam arti lagi kuantitinya ya. Hanya ada lagi teori modern ini dalam arti waktu makan, tapi di dalam diet Mediterranean tidak mengatur tentang waktu makan. Jadi keunggulannya tadi memang variety tadi. Dan itu berbasis memang Eropa Selatan tadi, di mana sayur mayur di sana banyak sekali, buah-buahan termasuk anggur merah ya, itu kan juga banyak antioksidannya. Kemudian ikan yang luar biasa, lemaknya bagus. Kemudian juga sumber protein berkualitas, berbagai vitamin mineral ada di sana. Dan dikonsumsinya juga dalam jumlah sering gitu ya, bukan kayak kita hanya sekali seminggu atau sekali 2 minggu makan ikan ya. Jadi ikan udah bagian plus jenis minyaknya tadi, minyak nabati yang memang unik dengan asam lemak tunggal dan majemuknya tadi yang tinggi di dalam. Oke, baik Prof. Tadi kan sudah dipaparkan nih plusnya atau keunggulan dari diet Mediterranean nih. Nah, untuk minusnya nih Prof atau sebenarnya kekurangannya? juga ada dalam budaya mereka ya. Nanti misalnya kalau dilihat pada ini bagaimana piramida Mediterranean diet ini ya. Itu kan tampak sini dianjurkan ya. Mirip dengan gizi seimbang kita, tapi bagaimana ikan tadi menjadi bagian yang sangat penting, menonjol di dalam satu grup makanan yang dianjurkan di dalam piramida gizi seimbangnya ini. Kemudian betapa banyaknya sumber-sumber serat ya makanan di piramidanya ini. Kemudian membatasi gula, garam, lemak sama dengan kita. Tapi ketika membatasi lemak tadi ada substitusi yang unik, lemak yang bagus gitu kan. Dari ikan ya, Prof. Ikan dan zaitun. Minyak zaitun ya, benar. Olive oil lah kerennya ya. Iya, pasti sahabat saya tahu banget dong manfaat dari olive oil. Oke, baik Prof. Tadi kan udah keunggulan-keunggulan dan plus-plusnya nih dari Mediterranean diet. Nah, kalau kelemahannya atau minusnya dari Mediterranean diet apa nih, Prof? Ya, sebenarnya hampir tidak ada, tapi ini kalau dalam konteks keindonesiaan ya, kalau itu dikaitkan dengan konteks keindonesiaan, tentunya ada kelemahan buat kita. Untuk akses pada olive oil itu kelihatannya barang yang cukup sulit dan eksklusif cukup mahal. Iya, cukup mahal. Jadi ya, tapi kalau ikan menurut saya begitu mudah ya. Indonesia harusnya begitu negara lautan, kepulauan yang sebenarnya ikan itu setiap saat ada, meskipun nelayan nangkapnya musiman, tapi di pasar selalu ada. Hanya mungkin masalah daya beli ya, tapi kemungkinan kita untuk menerapkan ala gizi seimbang di mana ikannya dibanyakkan. Jadi
Ada lagi tuh namanya pestotarian, pernah dengar nggak? Kalau vegetarian kan vegetable-nya banyak. Kalau pestorian ini fish, ikan. Oh, Jadi tulisnya pestorian. Jadi ikan yang banyak. Jadi bisa kalau kita bisa mengkonsumsi banyak ikan, itu bisa mendekati. Tinggal eh, olive oil memang bukan bukan barang asli Indonesia ya. Jadi iya tidak. benar, Prof. Ya. Oke, tadi kan sempat disinggung nih tentang gizi seimbang ya, Ya. Prof. Nah, seperti yang kita ketahui nih di Indonesia kan pedoman gizi seimbang dan isi piringku nih Iya. dijadikan sebagai panduan makan sehat ya di Indonesia. Nah, menurut Prof Hardin nih, prinsip dari Mediterranean diet ini apakah bisa diterapkan untuk orang Indonesia? Ya, itu pertama dari sisi bahannya dulu ya. Di situ ada minyak zaitun itu yang bakal sulit meskipun ada di Indonesia hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu yang mampu tentunya ya. Bayangin aja 500 mili itu harganya bisa 20-30 ribu ya. Padahal kalau kita menggunakan minyak sawit ya 500 mili itu paling hanya 7.500 kan. Dan kita minyak sawit juga punya keunggulan sebenarnya kalau diolah dengan cara tidak diputihkan ya. Sebenarnya minyak sawit itu banyak sekali ya kan antioksidannya ya. Ketika dia merah, minyak sawit merah. Tapi Oke. begitu dia dijernihkan, Hmm. jadi banyak yang hilang. Tapi kalau soal ikan, saya kira kita bisa sebenarnya mencapai makan ikan setiap hari atau 3-5 kali satu minggu. Itu dalam penelitian kalau makan ikan lebih dari 150 gram sehari, minimum 3 kali seminggu, itu bisa mencegah jantung koroner. Jadi mungkin ini juga salah satu rahasia di balik Mediterranean diet yang sebenarnya kita bisa adopsi ke gizi seimbang. Tentunya terutama buat teman-teman kita yang di daerah pantai, di daerah yang mudah akses ikan. Kemudian dari sisi sayur kacang-kacang sebenarnya kita kaya ya, aneka sayur kacang-kacangan. Kalau zaman dulu tentunya itu less pesticide. Nah sekarang mungkin perlu hati-hati Iya, benar sekali, Prof. karena pestisida juga berisiko inflamasi, inflamasi berisiko penyakit kronik ya yang bisa menghambat kesehatan kita masa depan. Nah, kalau kita bicara tadi tentang susu, keju, makanan fermentasi, itu banyak sekali di sana makanan-makanan fermentasi. Nah, di kita ini juga kan relatif susu dan makanan fermentasi itu kan barang relatif mewah ya. Ya. Nah, mungkin nggak semua kita juga bisa, tapi artinya buat orang tertentu sebenarnya bisa menerapkan Mediterranean diet ala gizi seimbang Indonesia dengan diperbanyak tadi ikan. Iya, apalagi ikan-ikan di Indonesia tuh sangat banyak macamnya ya, Prof. Bahkan Dan bisa segar-segar ya dekat iya, pantai ya. dan enak-enak. Apalagi saya paling suka bandeng presto, Prof. Wow, Atau bikin sambal teri juga enak. sering ke Semarang dong ya. Tadi kirim ya. Suka sekali bikin sendiri dong, Prof, di rumah. Woi, Oke. keren. Keren. Oke, baik, Prof. Untuk meskipun nih Mediterranean diet ini paling dianjurkan oleh para ahli, tapi tetap ada plus minusnya ya, sahabat sehat. Nah, Felis ingin tahu nih, apakah sahabat sehat pernah mencoba Mediterranean diet? Boleh komen di bawah ya. Nah, untuk yang terakhir nih, Prof. Ya. Untuk mempermudah juga pemahaman dari sahabat sehat di rumah. Nah, Felis mau minta closing statement atau ringkasan dari diskusi kita hari ini. Oke, Vel. Karena pertanyaannya dari awal itu kenapa Mediterranean diet menjadi diet yang paling dianjurkan berdasarkan US News and World Report 2021, kembali bahwa memang secara keilmuan gizi dia mendapat posisi nilai terbaik, kemudian dari sisi keamanan menggunakannya bahwa tidak ada sesuai anjuran, tidak ada bukti bahwa sudah teruji nih ribuan tahun ya di Eropa Selatan, tadi ada di Italia, ada di Spain, ada di Yunani dan negara-negara sekitarnya. Kemudian memang bukti-bukti menunjukkan efektif, kemudian relatif mudah menerapkannya selagi tentunya di lingkungan tadi bahan-bahan tadi tersedia ya. Kemudian dalam jangka panjang luar biasa, sudah level meta analisis membuktikan
bahwa diet Mediterranean tadi bisa menurunkan risiko jantung, tidak hanya mengendalikan berat badan, sudah sampai ke outcome Yang sehat ya Prof tentunya. mengurangi risiko jantung koroner. Oke, baik. Terima kasih ya Prof Ardin. Sama-sama. Hari ini sangat bermanfaat sekali terkait Mediterranean diet, dan mungkin saya akan merekomendasikan juga nih ke teman-teman saya yang membutuhkan diet penurunan berat badan. Mungkin bisa dicoba Mediterranean diet ya. Ala gizi seimbang. Betul sekali. Oke. Atau ala isi piringku ya. Iya. Nah, sahabat sehat, ternyata banyak ya hal-hal dan informasi baru yang kita dapatkan pada obrolan sehat kali ini. Itulah tadi obrolan hidup sehat kita bersama Prof Ardin mengenai plus minus Mediterranean diet. Sayang banget nih bila informasi bermanfaat ini tidak kita share ke teman-teman, keluarga, serta kerabat kita karena sharing is caring. Nah, silakan sahabat sehat subscribe dan share video ini agar bermanfaat dan membahagiakan sahabat, keluarga, teman dekat, dan sahabat sehat lainnya. Jangan lupa juga klik tanda lonceng di bawah ini agar sahabat sehat menjadi orang pertama yang tahu berbagai video hidup sehat terbaru dari kami. Terima kasih banyak sahabat sehat, sampai jumpa dengan topik yang lebih menarik lagi tentang hidup sehat dalam keseharian kita. Dadah!